permasalahan tentang tawaf, bab tawaf. Tawaf di dalam haji, ada tawaf di dalam haji dan umroh, ada tawaf di luar haji dan di luar umroh. Tawaf di dalam haji ada 3, yang pertama tawaf qudum, yang kedua tawaf ifadah atau tawaf rukun haji, yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf qudum, ini yang sekarang kita masuk tawaf qudum. Hayalkan bahwasanya Anda yang melakukannya. Qudum pertama kali kita datang ke Mekah, masuk Masjidil Haram. Hukum tawaf qudum adalah sunnah. Tawaf qudum merupakan tawaf penghormatan kepada Baitul Haram bagi siapapun yang datang ke Masjidil Haram, baik karena haji, umroh, atau yang lainnya. Seperti halnya kalau kita masuk ke masjid, penghormatan kita ke masjid yang ada di luar Masjidil Haram, maka penghormatan kita dengan tahiyatul masjid, melakukan sholat minimal 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk Makkah, penghormatan kita kepada Baitul Haram, kepada Ka'bah Musyarrafah adalah bukan dengan sholat, akan tapi dengan tawaf. Langsung menuju mataf, tempat tawaf, itulah penghormatan. Artinya siapapun yang datang ke Masjidil Haram, selagi memungkinkan untuk tawaf, maka sangat dianjurkan untuk tawaf. Ini artinya, ini dalam catatan kaki kami hadirkan, artinya hal ini bukan hanya untuk yang melaksanakan ibadah haji, tetapi berlaku untuk siapapun saja yang datang ke Masjidil Haram. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk tawaf, karena padatnya jamaah, jauhnya, maju sudah nggak bisa, ya jangan dipaksakan untuk tawaf. Kalau memang sudah tidak bisa, dalam arti tidak ada harapan untuk bisa tawaf, tidak ada harapan untuk bisa tawaf, maka tidak tawaf, langsung sholat tahiyatul masjid. Akan tapi jika tidak memungkinkan untuk tawaf atau tidak menginginkan tawaf, maka tetap disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ke masjidnya. Sholat tahiyatul masjid. Perbedaannya, jika seseorang masuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf umrah haji, maka tawaf qudumnya sudah masuk ke dalam tawaf haji dan umrah tersebut. Seperti orang tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid bisa saja Anda masuk masjid lalu mengkhususkan sholat penghormatan untuk masjid. Tahiyat itu penghormatan artinya. Salam penghormatan. Tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Artinya kalau Anda masuk masjid, Anda bisa saja mengkhususkan sholat penghormatan namanya tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika ternyata waktu Anda masuk ke masjid bebarengan dengan qomat yang sudah didirikan, sholatnya sudah didirikan, maka Anda tidak perlu mengkhususkan sholat tahiyatul masjid. Anda langsung sholat duhur, maka Anda sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Karena apa? Anda melakukan sholat duhur pun, ini yang pertama. Yang kedua, Anda sudah menjalankan kesunahan bahwa kalau Anda masuk masjid pertama kali, hendaknya Anda melakukan sholat. Cuman bedanya sholatnya sholat duhur. Jadi bisa melakukan sholat duhur. Langsung melakukan sholat duhur, kalau waktu duhur, tidak pakai tahiyatul masjid karena jamaah sudah didirikan. Maka di saat seperti itu Anda melaksanakan sholat duhur. Tapi Allah memberikan pahala Anda tahiyatul masjid karena Anda pun sudah menghormat masjid. Intinya menghormat masjid dengan sholat. Dan mungkin bagi Anda yang punya hutang sholat, maka Anda bisa hutang sholat kan ketiruan di hari kemarin. Oke lah, akan saya qadha nanti waktu mau masuk masjid. Jadi Anda tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid secara khusus, tapi Anda langsung ke masjid, masuk masjid, Anda mengqadha sholat Anda. Maka saat itu pun Anda sudah menghormati masjid dengan sholat. Qadha terbayar, sunnah tahiyatul masjid juga didapat. Nah, di dalam umrah dan haji pun juga demikian. Mungkin ada di antara kita umrah.
Kan disunatkan tawaf kudum. Jadi Anda kalau umroh, setelah Anda dari Yalamlam, semoga semuanya bisa melakukannya. Anda niat ihram untuk umroh. Setelah Anda masuk ke Mekah, Anda merapikan barang-barang Anda di hotel. Setelah itu Anda turun tawaf. Tawafnya ini kan tawaf rukun, tawaf umroh. Akan tapi biarpun itu namanya tawaf umroh, Anda sudah mendapatkan penghormatan kepada Masjidil Haram karena intinya pertama kali masuk Masjidil Haram hendaknya melakukan tawaf. Itu maksudnya. Atau tawaf ifadah, tawaf rukun dalam haji. Anda mungkin punya pesawat sendiri barangkali datang haji langsung ke Arafah. Berarti Anda belum tawaf kudum, tapi Anda langsung ke Arafah. Habis ke Arafah, Anda langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Maka tawaf kudumnya tadi sudah masuk di dalam tawaf ifadah. Karena apa? Tawafnya tawaf rukun, tapi gambarnya adalah surahnya, zahirnya, tampak Anda pertama kali masuk Masjidil Haram dengan melakukan sholat. Seperti itu. Seperti tahiyatul masjid tadi, persis. Adapun pahala sunnah tawaf kudum sudah didapat saat melaksanakan tawaf haji dan tawaf umrah. Biarpun tanpa diniatkan tawaf kudum, bahkan tidak boleh. Nggak usah pakai niat tawaf kudum, termasuk kalau Anda melakukan sholat qadha atau sholat duhur waktu masuk masjid, cukup Anda melakukan sholat duhur, tidak boleh Anda niat tahiyatul masjid. Sebab tidak boleh digabungkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sunnah bisa. Yang mundarijah, sholat sunnah yang bisa masuk kepada sunnah ukhra yang lain. Seperti sholat wudu, gabung dengan tahiyatul masjid, gabung dengan hajat, boleh. Kemudian catatan. Tawaf kudum dianjurkan bagi yang baru datang ke Mekah. Baik pendatang, orang yang dari luar negeri Arab, atau penduduk Mekah. Tapi yang baru datang dari luar Mekah. Orang penduduk Mekah keluar dari Mekah. Maka baliknya ke Masjidil Haram disunnahkan untuk tawaf kudum. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang sudah tinggal di Mekah. Baik penduduk asli atau pendatang. Tinggal di Mekah ya boleh-boleh saja tawaf. Tapi anjurannya tidak seperti bagi orang yang tidak seperti orang yang datang dari luar. Hanya anjurannya anjuran tawaf saja, bukan disebut sebagai tawaf kudum. Dia tidak datang dari mana-mana, kenapa disebut tawaf kudum? Bukan. Tapi tetap bisa melakukan tawaf sunnah. Kan ada tawaf itu, ada tawaf rukun, tawaf ini, tawaf kudum, itu ada. Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu Anda datang ke Masjidil Haram, muter Ka'bah 7 kali sudah dapat pahala. Kemudian tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah adalah tawaf rukun dalam haji. Ini harus tawaf ifadah adalah tawaf rukun, tawaf yang harus dan tidak bisa tidak, yaitu tawaf ifadah, tawaf rukun di dalam haji. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun yang wajib dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Syaratnya setelah wukuf di Arafah. Apakah sebelum melempar jumroh atau setelah melempar jumroh, ini adalah tinggal urutannya saja yang dirubah-rubah. Artinya setelah orang wukuf di Arafah, umumnya menyeberang ke Musdalifah, ngambil batu di malam harinya, sekaligus mabit di Musdalifah setelah pertengahan malam, kemudian langsung ke Mina melempar jumroh. Umumnya seperti itu. Baru setelah itu ada 2 kelompok lagi. Yang kelompok pertama menyempurnakan melempar jumroh sampai hari kedua, nafar awal atau hari ketiga. Setelah itu baru ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tapi ada yang dari wukuf di Arafah langsung meluncur ke Mekah. Ke Masjidil Haram tawaf rukun, tawaf haji. Tawaf haji, kalau belum sa'i lalu sa'i, kalau sudah sa'i nggak perlu sa'i lagi, nanti ada pembahasannya. Baru setelah itu pergi ke Mina. Jadi mungkin gambarannya ya kayak segitiga begitulah. Ini ganda posisi ya. Arafah, Mina, Mekah. Arafah segitiga Mina, Mekah.
Arafah itu. Jadi Arafah, Mina, Mekah. Arafah, jalan ke Mina, ke Mekah. Itu kurang lebih itu. Insya Allah haji semuanya. Baik, tawaf ifadah. Kita baca tawaf ifadah, tawaf wada nanti, karena tawaf wada ada perbedaan pendapat yang perlu dihadirkan demi kemudahan. Dalam madhab Syafi'i, tawaf ifadah, waktunya. Tidak ada batas waktu tawaf ifadah, akan tapi lebih cepat, lebih bagus, lebih baik. Yang demikian itu dilakukan agar segera terbebas dari kewajiban tawaf, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Sebaiknya memang segera tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Sebaiknya. Dan tawaf ifadah boleh bulan depan. Tapi selagi belum tawaf ifadah dan belum tahallul, dia terbebani dengan kewajiban menghindar dari hal-hal yang diharamkan saat ihram. Berat. Biasanya orang pengen cepat tuntas. Tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menggauli istri, tidak boleh mencabut rambut, potong kuku, dan seterusnya. Jika ada orang menunda tawaf ifadah, maka hal tersebut diperkenankan. Dengan catatan tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Karena yang laki-laki tetap pakai baju ihram. Sebab selagi belum tawaf ifadah, berarti belum bisa bertahallul akbar dan masih dalam keadaan ihram. Selagi dalam keadaan ihram, kayak orang ihram pakai baju ihram. Artinya dia belum menyelesaikan hajinya. Permulaan waktu tawaf ifadah dimulai pada pertengahan malam hari raya Kurban setelah wukuf di Arafah. Selagi sudah ketemu wukuf di Arafah, maka boleh meluncur ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setengah pertengahan malam. Adapun waktu terbaik untuk tawaf ifadah adalah waktu duha di hari raya Kurban. Waktu duha di hari raya Kurban berarti pas perjalanannya dari Mina, dari Arafah malamnya nyebrang Musdalifah, ngambil batu, langsung meluncur ke Mina, melempar jumrah, kemudian ke Mekah, tawaf ifadah pas waktu duha. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam madhab Hanafi, tawaf ifadah dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Waktu subuh hari raya Kurban. Jadi hari raya Kurban subuh sudah boleh tawaf ifadah. Di hari raya Kurban dan berakhir bersama berakhirnya hari tasyrik kedua. Dalam mazhab Hanafi ada ketat, harus segera menyelesaikan tawaf ifadah. Artinya menurut mazhab Hanafi waktu tawaf ifadah adalah waktu menyembelih kurban, yaitu hingga hari tasyrik kedua. Kalau menunda lebih dari hari tersebut, maka wajib menyembelih kambing dan tawaf tetap dianggap sah. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau lebih dari 2 hari raya tasyrik tetap harus tawaf. Cuman dia kena sembelih kambing 1. Akan tapi dia telah berdosa karena menunda tawaf hingga setelah hari tasyrik yang kedua. Maka dianjurkan agar kita segera, kalau bisa jangan keluar hari tasyrik kedua, supaya kita keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Baik, bismillah. Ini adalah tentang tawaf ifadah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.